Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insyaallah untuk materi di hari ini yaitu materinya adalah menghindari perilaku tercela. Nah ya, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja materi yang pertama, yaitu menghindari perilaku tercela. Nah ya, kita akan melihat terlebih dahulu sejarah tentang perilaku sombong seperti Fir'aun. Nah ya, Fir'aun mungkin kalian pun tahu ya sejarah ini. Namun nih, bahwasanya dahulu ya, kurang lebih abad ke 1290 sebelum Masehi, di Mesir kuno terdapat seorang raja yang diberi nama Fir'aun. Tepatnya Ramses II ya, The Great Ramses. Dia mendapatkan gelar Fir'aun setelah ayahnya meninggal dunia. Kesuksesan ayahnya memimpin Mesir selama 20 tahun dilanjutkannya ya. Fir'aun atau Ramses II ini bercita-cita untuk lebih hebat lagi dari ayahnya. Sejak memimpin kerajaan, dia memerintahkan kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Fir'aun paling lama memimpin Mesir ya, dibandingkan dengan Fir'aun yang lain, yaitu sekitar 67 tahun lamanya ya. Jadi Ramses II ini atau Fir'aun ini ya paling lama memimpin Mesir ya. Akibat lamanya berkuasa dan merasa dirinya itu sangat hebat ya, maka dia berlaku sombong dan sewenang-wenang terhadap umat manusia. Kaum Bani Israel dijadikannya sebagai budak. Mereka dipaksa untuk terus bekerja mendirikan bangunan-bangunan pencakar langit. Apabila kaum Bani Israel enggan bekerja, maka dia tidak sungkan-sungkan untuk menghukumnya. Pukulan, tendangan, penjara, dan perlakuan sewenang-wenang hingga pembunuhan dilakukan oleh Fir'aun dan koloni-koloninya. Kekejaman Fir'aun atau Ramses II ini masih berlanjut akibat mimpinya yang ditafsirkan oleh para peramal bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang suatu hari nanti akan menumbangkan kekuasaannya. Maka Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan ya, sebagaimana ini di dalam firman Allah ya, Quran surat Al-Qasas ayat 4, bahwasannya sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dalam Quran surat Al-Qasas ini Allah sudah menjelaskan ya, bahwasanya pelakuan Fir'aun itu seperti itu. Dia membunuh anak laki-laki ya, sedangkan membiarkan anak perempuan. Nah, untuk menghentikan kesombongan dan kesewenang-wenangan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Untuk tujuannya yaitu mendakwahi Fir'aun ya. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 15 sampai 26 ya. Yang mana sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 15-26 ini, intinya ternyata memang Fir'aun itu adalah salah satu orang yang durhaka ya, dan dia itu sombong sampai-sampai dia itu mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi ya. Maka dari itu Allah langsung mengazabnya ya, nauzubillah. Nah, anak-anak sekalian, Raja Fir'aun ini tidak mengindahkan ajakan dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia malah sesumbar ya, dan berusaha untuk membunuhnya. Semula dia terlebih dahulu hendak mempermalukan Nabi Musa dan Harun dengan cara menghadirkan para penyihir. Namun setelah kalah oleh mukjizat Nabi Musa, para penyihir itu malah menyatakan beriman kepada Allah. Ya, Raja Fir'aun marah dan hendak membunuh orang-orang yang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman dan membinasakan Raja Fir'aun yang sombong beserta tentaranya dengan cara ditenggelamkan. Nah, ya Allah mengabadikan ya kisah ini dalam Quran surat Asy-Syu'ara ya ayat 63-68. Nah, ya bahwasannya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar ataupun mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak sekalian, di akhir kisahnya bahwasanya Fir'aun dimusnahkan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan ya di Laut Merah. Nah, ya dengan izin Allah laut terbelah, lalu Nabi Musa beserta golongannya melintasi lautan, sedangkan ketika Fir'aun di tengah-tengah laut, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya kembali dan tertutuplah lautan itu. Nah, ya ternyata sampai sekarang jasad Fir'aun masih ada ya. Nah, ini masih dimuseumkan ya. Nah, kurang lebih ada di daerah Mesir ya. Nah, ternyata memang ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa bagi siapapun orang yang menentang hukum Allah, maka dia akan dibinasakan dan diazab ya, nauzubillahi min dzalik ya. Nah, itulah barangkali anak-anak sekalian perilaku tercela ya, perilaku yang tidak boleh kita lakukan ya. Salah satunya kita melihat dari perilaku orang-orang terdahulu ya, salah satunya Fir'aun ini. Ternyata memang kita tidak boleh ya berlaku tercela, dan kita harus selalu memperbaiki diri agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu saja barangkali anak-anak sekalian untuk materi kita di hari ini. Tidak ada tugas bagi kalian ya. Yang jelas kalian harus tetap semangat dalam belajar dan di dalam menghafal ya. Seperti biasa bagi yang belum selesai hafalan surat-suratnya, Bapak tunggu ya. Nah, itu saja barangkali untuk pertemuan kita di hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifatan majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.